Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitri Nur Adila. I'm from 4D, but in absent, I'm in 4B. So today I will make interpreting videos from the 60 minutes podcast. And the title is What's your favorite kind of noodles? So let's start. 6 Minutes English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Do you enjoy eating noodles, Beth? I love. Halo, ini 6 Minutes of English dari BBC Learning English. Saya Neil dan saya Beth. Apakah kamu suka makan mie, Beth? Noodles, yes. I think my favourite are udon, the big thick ones. They're so good. Well, Ya, aku suka mie. Aku rasa mie favorit aku itu udon yang besar dan juga tebal. Sangatlah enak. some people buy them dried in a packet, others make them fresh from wheat or rice, but there is little doubt that noodles are popular around the world. Beberapa orang membelinya dalam bentuk kering dan di dalam kemasan. Ada juga yang membuatnya langsung dari gandum atau beras. Namun, tidak diragukan lagi bahwa mie itu populer di seluruh dunia. From their origins, probably somewhere in China, noodle recipes were spread by traders on the ancient Silk Road. Dari asal-usulnya, kemungkinan besar di China, resep mie menyebar melalui para pedagang di jalur sastra kuno. To each destination along the road, people gave noodles a twist, adding different flavors and ingredients to create a new dish. Di setiap tujuan di sepanjang jalan, orang-orang memberikan sentuhan unik pada mie, menambahkan rasa dan juga bahan yang berbeda untuk menciptakan hidangan yang baru. In this program, we'll visit the United States and Japan, two countries which have taken noodles and created exciting new varieties. Dalam program ini, kita akan mengunjungi Amerika Serikat dan juga Jepang, dua negara yang telah mengambil mie dan menciptakan variasi baru yang menarik. As usual, we'll learn some useful new vocabulary, and remember you can read along with the transcript of this program, available now on our website, bbclearningenglish.com. But first, Neil, I have a question for you. As well as different shapes and ingredients, noodles come in many different flavors. So which region of China is famous for its spicy flavors? Is it A. Shanghai, B. Sichuan, or C. Guangzhou? Tapi sebelum itu, Neil, aku punya pertanyaan untuk kamu. Selain bentuk dan juga bahan yang berbeda, mie juga hadir dalam berbagai rasa. Jadi, menurut kamu, wilayah mana di Cina yang terkenal dengan rasa pedasnya? Apakah A. Shanghai, B. Sichuan, and C. Guangzhou? Well, I think actually, Beth, I know the answer to this. I've been lucky enough to have been to this place. I think it's B. Sichuan. Okay, well, Nah, saya kira saya tahu jawabannya. Saya beruntung pernah ke tempat itu. Saya pikir jawabannya adalah B. Sichuan. sound confident. I will reveal the answer later in the program. BBC World Service program The Food Chain investigated how noodles spread from Asia through Europe to America. Oke, kamu terdengar yakin dengan jawabanmu, dan aku akan mengungkapkan jawabannya nanti dalam program ini. Program BBC World Service The Food Chain yang menyelidiki bagaimana mie menyebar dari Asia ke Eropa dan juga Amerika. They uncovered a surprising story that pasta comes from noodles brought back to Italy by Marco Polo in the 13th century. Zhenlin Liu, author of the book On the Noodle Road, doesn't believe this story.
Mereka menemukan cerita yang mengejutkan bahwa pasta berasal dari mie yang dibawa kembali ke Italia oleh Marco Polo pada abad ke-13. Tapi Jean Lin Liu, penulis buku On the Noodle Road, tidak percaya pada cerita ini. So noodles were very exotic in the 1920s and 30s in the United States. And there was a new pasta association in America that wanted to promote the manufacturing of dried pasta. Jadi, mie itu sangat eksotis di Amerika pada tahun 1920-an dan 1930-an. Dan ada asosiasi pasta baru di Amerika yang ingin mempromosikan produksi pasta kering. And so they came up with a story about how Marco Polo went to China and found the noodle there and brought it all the way to Italy. Jadi mereka menciptakan cerita tentang bagaimana Marco Polo pergi ke Cina dan menemukan mie di sana, dan juga membawanya kembali ke Italia. 1920s, noodles were popular because they were exotic, meaning foreign, unusual, and exciting. At that time, pasta companies were promoting a new invention, dried pasta, so they came up with a story about Marco Polo to sell more pasta. Pada tahun 1920-an, mie menjadi populer karena dianggap eksotis, yang artinya itu asing, tidak biasa, dan menarik. Pada saat itu, perusahaan pasta mempromosikan penemuan baru, pasta kering. Jadi, mereka menciptakan cerita tentang Marco Polo untuk menjual lebih banyak pasta. If you come up with something, you suggest or think up an idea. And it worked. Sales of pasta jumped as a result. Jika Anda memiliki ide atau saran, dan ide tersebut berhasil, sebagai hasilnya, penjualan pasta melonjak. Now our second destination, Japan, also has a history of eating noodles. One of the most famous Japanese noodle dishes is ramen, and Frank Striegel, a blogger living in Tokyo, knows all about it. He eats over 300 bowls of ramen a year. Sekarang, destinasi kedua kita itu Jepang. Jepang juga memiliki sejarah tentang makanan mie. Salah satu hidangan mie di Jepang yang paling terkenal adalah ramen. Dan Frank Striegel, seorang blogger yang tinggal di Tokyo, tahu semua tentang itu. Dia makan lebih dari 300 mangkuk ramen dalam setahun. Yeah, he explained to BBC World Service's The Food Chain how Chinese immigrants to Japan in the late 1800s influenced this Japanese dish. Dia menjelaskan kepada layanan BBC bahwa klaim makanan dari imigran Tiongkok ke Jepang pada akhir abad ke-19 mempengaruhi hidangan Jepang ini. And at one point or another, different chefs decided to localize these dishes. They said, we love these Chinese noodle dishes, however, why don't we tweak them? Why don't we make them a little bit more Japanese? Frank says that at one point, Dan pada suatu saat, koki-koki berbeda memutuskan untuk menyesuaikan hidangan-hidangan ini. Mereka berkata, kami menyukai hidangan mie Tiongkok ini. Namun, mengapa kita tidak memodifikasinya? Mengapa kita tidak membuatnya sedikit lebih Jepang? point or another, chefs started to make noodle dishes more Japanese. Here, the phrase at one point or another means at some unspecified time in the past. Dan Frank mengatakan bahwa pada suatu saat, para koki mulai membuat hidangan mie yang lebih mirip dengan gaya Jepang. Di sini frasa pada suatu saat berarti pada suatu waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. They did this by tweaking Chinese noodles, in other words, by changing them slightly to make them better, different, or in this case, more Japanese. Mereka melakukannya dengan memodifikasi mie China. Artinya, dengan mengubah sedikit lebih baik, berbeda, atau dalam hal ini lebih mirip dengan gaya Jepang.
By making these tweaks, adding new toppings and slices of beef or chicken, Japanese chefs created the noodle dish we know today as ramen. Here's Dengan melakukan penyesuaian ini, menambahkan topping baru dan juga irisan daging sapi atau ayam, Oki Jepang menciptakan hidangan mie yang kita kenal hari ini sebagai ramen. World Services, the food chain. And what I find fascinating about ramen compared to perhaps other wonderful noodle dishes around the world is that ramen continues to evolve. Unlike other Japanese foods, it's okay to push the boundaries. Frank thinks that Japanese Berikut ini, Frank Striegel berbincang lagi dengan BBC World Service, The Food Chain. Dan yang menarik bagi saya tentang ramen itu dibandingkan dengan hidangan mie lain yang luar biasa di seluruh dunia adalah bahwa ramen terus berkembang, berbeda dengan makanan Jepang lainnya yang padahal tidak apa-apa untuk melampaui batas. Japanese ramen continues to evolve, to develop and change gradually in response to new developments and ideas. Unlike other traditional foods such as sushi, modern versions of ramen push the boundaries. Frank berpendapat bahwa ramen Jepang terus berkembang, berevolusi, dan juga berubah secara bertahap sebagai respon terhadap perkembangan dan ide-ide baru. Berbeda dengan makanan tradisional lainnya seperti sushi, versi modern ramen mendorong batas-batas. If you push the boundaries, you act in a way which challenges normal, acceptable behavior. Yes, Jika Anda mendorong batas-batas, Anda melakukannya dengan cara yang menantang perilaku normal dan dapat diterima. noodles have changed so much since ancient times that today you can buy them dried in a packet and simply add hot water. But Ya, mie telah berubah begitu banyak sejak zaman kuno, sehingga hari ini Anda dapat membelinya dalam bentuk kering dalam kemasan, dan hanya perlu menambahkan air panas. the flavors and the noodles themselves maintain a link to the past. Now, speaking of flavors, what was the answer to your question, Beth? Namun, rasa dan mie itu sendiri tetap terhubung dengan masa lalu. Sekarang, berbicara tentang rasa, apa jawaban untuk pertanyaanmu, Beth? Well, I asked you which region of China is famous for its spicy flavors. You were very confident with saying Sichuan, and that is the correct answer. Sichuan is a place that is famous for spicy food, such as the Sichuan pepper and Sichuan hot pot. Nah, aku bertanya kepadamu wilayah mana di Cina yang terkenal dengan rasa pedasnya. Dan kamu sangat yakin menjawab itu adalah Sichuan. Dan itu adalah jawaban yang benar. Sichuan adalah tempat yang terkenal dengan makanan pedas, seperti lada Sichuan dan juga hotpot Sichuan. Okay, it's time to recap the vocabulary we've learnt. If you give something a twist, you change it in some small way to create something new and exciting. Oke, saatnya merangkum kosakata yang kita pelajari. Jika kamu memberi sesuatu sentuhan, kamu mengubahnya sedikit untuk menciptakan sesuatu yang baru dan juga menarik. The adjective exotic means unusual and exciting because of coming from far away. Kata sifat eksotik berarti tidak biasa dan menarik karena berasal dari tempat yang jauh. The phrase at one point or another means at some unspecified time in the past. Frasa at one point or another berarti pada suatu waktu di masa lalu yang tidak spesifik. If you tweak something, you alter it slightly in order to improve it. Something which evolves, develops and changes gradually. Jika kamu menyesuaikan sesuatu, kamu mengubahnya sedikit untuk memperbaikinya. Sesuatu yang berkembang, berubah, dan berubah secara bertahap. And finally, the idiom to push the boundaries means to do things which challenge normal acceptable behavior. Once again, our 6 minutes are up. If you Dan terakhir, idiom to push the boundaries berarti melakukan hal-hal yang menantang perilaku normal dan dapat diterima. Sekali lagi,
waktu 6 menit kita telah habis. If you enjoyed the program, why not visit our website and check out all of the different podcasts that we have at BBC Learning English. There's some Jika Anda menikmati program ini, mengapa tidak mengunjungi situs web kami dan melihat semua podcast yang kami miliki di BBC Learning English? something there for everyone. Thanks for joining us and goodbye. Bye. Ada sesuatu untuk semua orang di sana. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih.